Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Tentunya kita dalam keadaan baik dan kami percaya pagi hari ini kita dengan kerinduan mau datang kepada Tuhan melalui ibadah kita. Kita mau membuka hati kita dan kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan akan memberkati kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu baik atas hidup kami, atas diri kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau dengan pujian kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan, biar setiap kami boleh diberkati juga Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan, ada banyak orang, banyak hati, banyak jiwa, boleh datang kepada Engkau Tuhan, merasakan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau bekerja Tuhan. Saat kebenaran firman-Mu dibagikan Tuhan, kami boleh tangkap, kami boleh terima setiap firman Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami, dan kami semua dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami datang ya Bapa, datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepada-Mu, tak
taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat padamu Bapa, Jesus, haleluya, haleluya. Ditinggikan namamu, Jesus, haleluya. Segala pujian cukup bagimu Bapa, indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Jesus. Oh, oh,
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu dalam Tuhan, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan kembali renungan firman Tuhan, saya ingin ajak kita sama-sama berdoa kembali. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami akan kembali merenungkan akan firman-Mu. Lagi sekali Bapak, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan Kau juga setelah sertai setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini juga sama-sama beribadah di rumah, bersama dengan seluruh isi keluarga. Tuhan, kiranya Roh Kudus dan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami menuntun dan memimpin di dalam perenungan akan sabda-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran setiap kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca melalui firman-Mu, ini semua boleh menguatkan kami dan mendewasakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam minggu terakhir dalam bulan Juli ini, tentunya kita akan sama-sama kembali mendalami tentang tema kita, ya. Dan pada pagi hari ini saya akan berikan judul tema khotbah saya, membangun karakter yang kokoh. Membangun karakter yang kokoh. Tema ini saya angkat Bapak Ibu, kenapa? Karena seringkali kita jumpai ada orang Kristen yang bertindak bodoh dalam kehidupannya karena mereka tidak membangun karakter yang kokoh. Sehingga mereka mudah lemah, sehingga mereka mudah jatuh kembali dalam kehidupan dosa, dan juga tidak sedikit mereka juga akhirnya undur dari bilangan orang percaya. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada satu kejadian yang cukup menghebohkan, di mana satu kompleks terjadi perkelahian antara satu keluarga, di mana antara keponakan dengan om, yang saya tahu Bapak Ibu sudah mengikuti viral, karena sudah menjadi berita yang viral baik di media sosial maupun di media elektronik, di mana kita tahu bahwa ini adalah seseorang yang ketika di dalam penjara dia sudah menyatakan dirinya bertobat dan dia mau hidup bersama dengan seisi keluarganya. Tetapi ketika dia ada di tengah-tengah kehidupan yang di luar penjara, dan karena ada satu masalah yang menurut cerita adalah masalah yang lama, sehingga mengakibatkan dia kembali lagi melakukan perbuatan yang tentunya waktu di dalam penjara dia mengatakan dia sudah bertobat dan dia tidak lagi mau hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang sebelumnya.
Dan kita tahu dia juga sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Kalau saya dengar kesaksiannya melalui beberapa interview dari orang-orang yang sempat menjumpainya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tanpa masuk untuk menghakimi, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kehidupan orang Kristen seringkali dia tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena dia tidak membangun karakter yang kokoh. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin ajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 8 sampai dengan 10. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi, tetapi kita akan sama-sama belajar ya. Kita ingin melihat bagaimana kehidupan yang menjadi orang Kristen yang kokoh. Galatia 6 ayat 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ayat ini sudah kita sering dengar ya. Dan pagi hari ini saya ingin ajak kita untuk mendalami dalam sisi untuk melihat tentang bagaimana kita membangun karakter yang kokoh. Di dalam ayat ini, Galatia 6, 8 sampai 10, saya bagi dua outline. Yang pertama dijelaskan bagaimana katanya kehidupan kekristenan yang hidup masih dalam keadaan daging, dan yang satu lagi kehidupan yang sudah diperbaharui dalam roh. Dan dikatakan bahwa siapa yang menabur dalam dagingnya dari perbuatan yang dikerjakan dengan sifat kedagingannya, dia akan menuai kebinasaan. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen jangan lagi terjebak dengan pemahaman kehidupan kedagingan. Ya, jangan mengatakan bahwa Pak saya sudah dalam Tuhan, Pak saya sudah dibaptis, Pak saya sudah penuh Roh Kudus, berarti sudah jaminan bahwa tidak akan hidup dalam kedagingan. No, tidak. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, barang siapa menabur dalam dagingnya, berarti ada orang yang sudah hidup dalam Tuhan tapi masih menabur dalam kedagingan. Dan juga katakan barang siapa menabur dalam roh. Nah, Bapak Ibu, dia katakan dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu, jangan kita ini berbuat baik karena kedagingan. Apa sih maksud berbuat baik karena kedagingan? Bapak Ibu kita sudah tahu, ada orang yang berbuat baik. Pertama, karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Contoh, kita lihat nasihat orang tua kepada anak-anak. Nak, kamu harus berbuat baik ya. Harus baik-baik ya. Kenapa? Kalau baik-baik di dalam rumah, nanti mama akan atau papa kasih akan hadiah. Jadi seringkali anak kecil itu dia berbuat baik karena dia ingin mendapatkan hadiah. Lagi sekali Bapak Ibu, ini masalah mendidik anak. Apa salah ada benar? Saya tidak mau membahas tentang kesalahan atau benar. Tetapi poin saya adalah, ada orang yang berbuat baik karena dia ingin mendapat hadiah. Ketika lihat ada orang yang sedang berpacaran, kalau kita bicara anak-anak muda, lihat mereka ketika lagi pacaran, kan seringkali orang bilang, dia hidup dengan sandiwara yang penuh, baik, sopan, dan seterusnya. Tetapi sebetulnya, dia tidak seperti itu, basic atau karakter dasarnya. Dari mana kita tahu? Ya karena dia sedang melakukan pendekatan dengan berharap orang yang didekati dia bisa miliki, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi jelas bahwa orang Kristen yang mau hidup memiliki karakter yang kokoh, dia tidak berbuat baik, dia tidak melakukan kehidupannya dengan sifat kedagingannya, dia tidak menabur dengan sifat kedagingannya, tetapi dia menabur dengan pimpinan roh. Dan kita tahu tentang buah-buah roh, kita tahu bagaimana karunia roh, dan kita tahu bagaimana sifat Roh Kudus, ya. Nah, tapi pagi hari ini saya tidak akan bahas lagi hal-hal yang sudah kita pernah sama-sama dalami dalam minggu-minggu ibadah sebelumnya. Nah, ayat yang ke-9 mengatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dengar Bapak Ibu saudara Tuhan, rupanya ada orang Kristen kalau berbuat baik bisa jemu.
bisa bosan, bisa berhenti. Kenapa? Karena lagi sekali, karena dia tidak mempunyai karakter yang kokoh. Tapi kalau dia memiliki karakter yang kokoh, dia tentunya kehidupannya menjadi sesuatu kebiasaan. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan, ada satu kurun waktu kalau kita bertahan nih, dan kita melakukan sifat kebaikan itu terus menerus, kita bangun karakter ilahi itu, dikatakan kita akan menuai. Dan kita sudah tahu bahwa ini hukum tabur tuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jadi Bapak Ibu bilang dengan baik-baik, setiap kita tidak ada yang kuat, ya, setiap kita punya kelemahan. Justru itu kita harus membangun karakter kita yang kokoh, supaya ketika kita lemah, kita tetap kuat. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena kita sudah membangun karakter yang kokoh. Ya, Bapak Ibu Tuhan, nah saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa membangun karakter yang kokoh, ya. Bagaimana kita bisa membangun karakter yang kokoh atau karakter yang kuat, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh, tidak menjadi orang yang bebal. Yang pertama, mari kita kembangkan keyakinan kita yang kuat. Ya, yang pertama apa? Kembangkan keyakinan kita yang kuat. Mazmur 27 ayat yang ketiga berkata demikian. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Tuhan. Kitab Mazmur mengingatkan kepada kita sekalian yang pagi hari ini sedang mendengarkan ibadah, renungan dalam ibadah online, bahwa Anda dan saya harus mengembangkan keyakinan yang kuat. Untuk itu kita harus kenal Tuhan kita. Untuk itu kita harus belajar. Jangan menabur perbuatan-perbuatan dengan kedagingan, tapi dalam pimpinan roh. Sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin kenal Tuhan kita. Kita semakin bergaul dengan firman, dan kita semakin yakin bahwa firman itu bukan huruf mati, tapi itu janji Tuhan, dan itu menjadikan rema buat kita. Nah, dikatakan dalam Mazmur 23, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Kenapa tidak takut? Bukan karena kita punya tentara yang besar, bukan karena kita punya kekuatan yang besar, tetapi dia bilang, aku tetap percaya kepada Tuhan sebagai pelindung kita, ya. Nah, seorang yang punya karakter yang kokoh adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhannya. Dengan perkataan lain tentang imannya kepada Tuhannya, ya. Tidak ada orang yang berkarakter kuat pelin-pelan orangnya. Tahu pelin-pelan? Suka berubah dan kita nggak ngerti tentang keputusan yang suka diambil, berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita lihat beberapa contoh, ya, bagaimana kesaksian dari Rasul Paulus sendiri. Dalam 2 Timotius 4, 16-18 berkata demikian. 2 Timotius 4, 16-18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Bapak Ibu saudara Tuhan, Rasul Paulus pernah merasakan kesepian. Rasul Paulus pernah merasa kecewa. Karena kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang kenal dengan dia, yang selama ini bersama dengan dia, dikatakan meninggalkan Paulus. Tetapi Tuhan, nah ini dia keyakinan yang kuat yang dia miliki. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dia sadar, Paulus sadar tentang siapa dirinya. Dia orang yang rapuh, dia orang yang lemah. Tetapi dikatakan, di mana aku lemah, di situ aku kuat, karena Tuhan. Dia katakan Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku dalam ayat yang ke-17. Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan ayat 18 dalam 2 Timotius 4 berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, lihat Rasul Paulus mengakui ketika dia punya keyakinan yang kuat, ketika dia mengembangkan kepercayaannya akan Tuhan Yesus Kristus, dia katakan dia tidak pernah gentar.
Dia tidak pernah membiarkan kekecewaan, kesedihannya, sehingga membuat dia lemah dan lemah. Dikatakan bahwa mulut singa atau singa yang akan menerkamnya, dia bisa diluputkan. Kenapa? Karena dia memiliki karakter yang kokoh, dan dia adalah orang yang terus bersemangat dan tidak pernah gentar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Apakah hanya Rasul Paulus? Tidak. Kita pernah belajar satu pribadi yang bernama Musa. Ya, Musa juga punya keyakinan yang kuat akan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana ketika dia dipanggil Allah untuk dia kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Banyak perbantahan, kekhawatiran, ketakutan, sampai akhirnya dia minta kakaknya Harun untuk menggantikannya dia. Tetapi ketika Tuhan membuktikan dan Tuhan menyatakan kuasanya yang akan menyertai Musa ketika dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia bertindak, dan di situ dia mulai punya keyakinan yang kuat. Bapak Ibu, keyakinan yang kuat tentunya harus punya pengalaman. Nggak bisa satu hari, nggak bisa satu minggu, tetapi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dalam segala keadaan dan kondisi, kita bangun, kita nyatakan keyakinan kita akan Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau siang hari ini atau pagi hari ini, ada yang sudah mulai ragu, ada yang sudah mulai bimbang, ada yang sudah mulai mempertanyakan, Tuhan ini ada apa tidak? Tuhan Yesus ini memperhatikan saya atau tidak? Tuhan Yesus ini mau menolong saya apa tidak? Dengar baik Bapak Ibu, di sini saat ada mengatakan, saya tetap percaya kepada Tuhan yang saya sembah, kepada Tuhan yang saya jalani sampai hari ini bersama dengan Dia. Nah, Musa mengalami hal yang sama. Kita tahu bagaimana kemudian Musa keluar dari Mesir bersama dengan jutaan orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Ya, Bapak Ibu Tuhan, kita lihat contoh yang ketiga. Daniel, suatu pribadi anak muda yang tentunya punya keinginan, punya adrenalin yang kuat sebagai orang anak muda. Tetapi karena dia punya keyakinan yang kuat akan Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia miliki, dan dia tahu ketika Tuhan ada di pihaknya dia, siapa yang menjadi lawannya dia. Kita tahu bagaimana dia mulai ketika dia mendapat penawaran untuk kerja di istana sebagai orang yang bekerja untuk membawa jamuan makan untuk raja dan tamu-tamunya. Dia menolak ketika dalam pelatihan untuk menolak makanan raja. Ya, dan Daniel 1 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, satu hal yang lazim tentunya, ketika seseorang yang ingin bekerja, dia harus ada dan dia harus tahu kerjanya kayak apa. Tidak salah dia mencicipi supaya dia tahu makanan raja itu kayak apa, dan dia jangan sekali-sekali untuk berbuat kesalahan di dalam pekerjaannya ketika dia diberikan kepercayaan untuk melayani raja dengan membawa perjamuan makanan raja. Daniel berketetapan hati. Untuk apa? Tidak menajiskan dirinya. Dia punya karakter yang kokoh. Mungkin teman-teman di dalam ketika mereka sedang dalam training sebagai orang yang akan tiba di tempat istana raja, banyak orang-orang yang mungkin bimbang. Tapi Daniel, dia tetap kokoh. Dia tidak pernah bergeming atas keputusannya untuk tidak menajiskan dirinya untuk makanan raja. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang perlu kita ketahui bagaimana kita membangun karakter yang kokoh adalah mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu selalu yang terbaik. Ya, kita memberikan yang terbaik, bukan sekedar baik, tetapi yang terbaik. Kita Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata demikian. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu, Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Katakan, kerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Jadi bukan separuh tenaga, bukan 3/4 tenaga, tetapi sekuat tenaga. Jadi all out. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi Bapak Ibu sama Tuhan, kalau orang sudah meninggal, nggak ada yang perlu disesali. Nggak ada lagi hal yang bisa diulangi. Semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah selesai. Justru selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita. Di dalam semua kegiatan kita itu, kita tahu itulah bagian untuk kita sedang dibentuk dalam karakter kita. Untuk itu,
kerjakanlah sesuatu itu dengan yang terbaik. Bagaimana caranya? Kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau Anda sebagai karyawan, kerjakanlah tugas di kantor yang Anda berikan dengan sekuat tenaga Anda. Kalau Anda sebagai murid, Anda belajar di sekolah, Anda kuliah, apapun kegiatan Anda, ketika Anda diberikan tugas, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenagamu. Dengan perkataan lain, do the best. Jangan setengah-setengah, jangan 3/4, jangan 90%, tetapi harus 100%. Jadi dengan perkataan lain, Bapak Ibu Saudara Tuhan, orang Kristen yang memiliki karakter yang kokoh, dia adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaganya, dengan semaksimal yang dia bisa berikan. Ya, dengan perkataan lain, karena dia tahu mengembangkan sikap yang terbaik, tentunya nanti dia akan menikmati upahnya. Dia akan menikmati rewards, hadiah yang akan dia alami untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita Galatia 6 ayat yang 9, ada tabur tuai. Ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya sudah pernah berikan definisi tentang hal karakter. Ya, karakter itu terbentuk karena kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan, sesuatu yang berulang-ulang. Jadi itu akan menjadikan atau membentuk karakter dalam diri kita. Kebiasaan kitalah yang akan membentuk karakter diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, dengar baik-baik. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang melakukan satu kebiasaan yang mana? Karena ada 2 kebiasaan yang kita akan kerjakan. Yang pertama, tentunya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini adalah kebiasaan yang membantu kita untuk memiliki karakter yang kokoh dan membawa kita dalam kehidupan yang kudus. Itu karakter yang baik. Contohnya apa sih? Contohnya, kalau kita selalu berpikir positif, kalau Anda dan saya selalu berpikir positif, itu tentunya akan membawa perbuatan yang baik dalam kehidupan kita dan menambah kokohnya kita punya karakter. Yang kedua, di dalam kita bekerja keras yang tadi saya sudah sampaikan sesuai dengan kitab Pengkhotbah. Yang berikutnya, kebiasaan kita untuk melakukan saat teduh terus menerus. Jadi kita lakukan tanpa ada keputusan, ada berkeputusan. Itu kita lakukan secara continuously. Itu akan tentunya akan memberikan kita semakin kokoh. Lalu apa? Kebiasaan memberi. Bapak Ibu Tuhan, saat-saat seperti ini seringkali orang mengatakan, "Pak, ini dalam keadaan susah. Pak, ini dalam keadaan sulit. Bagaimana saya bisa melakukan hal memberi?" Justru Bapak Ibu Tuhan, kita harus membangun kebiasaan itu di dalam keadaan seperti apapun juga. Tentunya kita minta tuntunan hikmat Tuhan. Tentunya kita juga harus belajar bagaimana kita bisa memberi, tetap memberi. Tentunya sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, kita punya kewajiban dan kita tentunya juga akan menerima apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Tentunya Tuhan yang akan membalasnya. Dengan perkataan lain Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membangun kebiasaan yang baik, tentunya kita semakin apa? Semakin kokoh. Tetapi kalau kita mengembangkan kebiasaan yang buruk, bagaimana akhirnya? Tentu kita semakin menjadi orang Kristen yang lemah. Tidak salah orang mengatakan, orang Kristen kok model kayak begitu? Kok namanya orang yang sudah melayani model kayak begitu? Kok orang yang katanya menyebut seringkali nama Tuhan, bahasa rohani seringkali diucapkan, tetapi kok tidak seperti apa yang saya temukan? Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena dia selama ini membangun kebiasaan-kebiasaan itu dalam sifat kedagingan, bukan dalam pimpinan roh. Nah, kita lihat di dalam kebiasaan buruk yang sudah kerjakan apa? Misalnya, ya yang paling gampang sekali, suka bersungut-sungut, suka memberontak, suka membuat gosip, suka membuat kejadian-kejadian yang kecil dibesar-besarkan. Atau juga menjadi orang Kristen yang hedonis, kehidupannya keduniawian, kebiasaan-kebiasaan dunia malam dia masih lakukan. Memang semua itu tentunya membuat dia nikmat, membuat dia nyaman sementara waktu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah sifat yang akan membawa dia ke dalam kekristenan yang tidak kokoh, atau sifat yang suka menunda-nunda sesuatu pekerjaan, suka buang waktu dengan percuma, sia-sia. Ya, suka orang bilang mengatakan suka entar begitu, atau dengan kata lain besok. Ya, kan ada yang mengatakan ada guyonan begitu. Ada orang yang datang ke warung lalu ditulis ada di besar-besar di kasir,
Hari ini bayar cash, besok boleh hutang. Begitu ya. Kenapa? Karena seringkali orang suka berhutang dan suka bilang gini, besok saya bayar. Jadi besok datang, dia bilang apa? Besok saya bayar. Ketemu besok dengan pertanyaan, dia suka menunda-nunda sesuatu yang mestinya dia harus selesaikan untuk hari itu juga. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita belajar. Jangan jadi orang Kristen yang membangun kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tetapi kita bangun kebiasaan yang baik supaya Anda dan saya memiliki sifat yang karakter yang kokoh. Hal yang ketiga untuk kita bisa membangun karakter yang kokoh di dalam Tuhan adalah yaitu senantiasa mendisiplinkan diri. Belajar untuk mendisiplinkan diri. Mari kita baca ayatnya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ke-6. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Bapak Ibu Tuhan, ketekunan di dalam ayat ini punya arti yaitu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Orang yang tidak punya kedisiplinan yang tinggi, dia tidak bisa hidup dalam ketekunan. Ada amin? Ya, lihat saja petani yang tekun, dia menanam, dia membajak tanah, dia menanam benih, dia menyiram, dia memberikan pupuk, dia menginsektisida supaya tidak ada gangguan insektisida, serangga-serangga atas benih yang ditanam. Dia harus kerjakan setiap hari, pagi sampai siang, siang sampai sore, sampai benih itu menghasilkan buah. Itu sifat dari petani. Demikian juga seorang atlet, olahragawan. Kalau dia ingin menjadi juara, dia harus dengan tekun berlatih. Dia harus giat berlatih. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ini semua menggambar tentang apa? Kedisiplinan. Jadi dengan perkataan lain, orang Kristen yang mau memiliki karakter yang kokoh atau kuat, dia perlu mengembangkan sifat kedisiplinan atau disiplin diri. Bapak Ibu Tuhan, dengar baik-baik. Pertobatan awal itu bisa kita kerjakan karena mukjizat. Ada orang yang punya keterikatan dalam sifat-sifat buruk. Ada orang yang punya keterikatan di dalam tabiat-tabiat yang merusak dan mengganggu suasana ketika dia ada bersama dengan teman-temannya. Karena dia punya kebiasaan keterikatan yang buruk atau kuasa-kuasa lain. Dan itu bisa karena pertolongan Roh Kudus, karena kuasa Tuhan, karena firman yang dia dengar, itu mengubah dia dan memberhentikan kebiasaan buruk itu. Tetapi bersama Tuhan yang perlu kita pelajari adalah apa? Untuk mengembangkan karakter itu yang lama sudah tinggalkan, untuk membangun karakter yang baru supaya kokoh dan kuat, itu dibutuhkan ketekunan. Dan ketekunan itu bicara soal kedisiplinan. Dalam hal apa Bapak Ibu Tuhan? Untuk kita bisa hidup dalam kedisiplinan, tentunya yang pertama, kita harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk mengatakan tidak. Ya, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan perkataan lain, mari kalau kita sedang lagi membangun karakter yang kokoh, kita harus berani mengatakan tidak kepada teman-teman yang bisa membawa kita ke dalam karakter yang buruk. Atau juga dengan lingkungan yang buruk. Kalau Anda tahu itu adalah lingkungan yang tidak baik, kita harus mengatakan tidak, saya tidak mau kembali ke dalam lingkungan itu. Ya, sekarang ini kita kan sudah dengar di Jakarta ada yang namanya red area, ada green area, betul? Ya, jadi ada red area di situ karena banyak korban. Jadi hati-hati kalau ke dalam red area. Tapi kalau ada yang green area, itu diberikan kebebasan. PSBB sudah mulai dilonggarkan. Tetapi kalau ada yang namanya red area, itu ketat sekali, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, jadi kita sudah bisa mengatakan no kepada sesuatu yang membuat kita semakin lemah, semakin tidak kuat. Jadi jangan mengatakan, ya nggak apa-apa lah, kita coba-coba sekali. Ya nggak apa-apa lah, iseng-iseng. Nggak bisa Bapak Ibu Tuhan. Ingat, sesuatu yang kita ingin bangun untuk kokoh, nggak bisa kita kerjakan dengan separuh-separuh. Tadi sudah kita belajar. Jadi dengan pengenalan Bapak Ibu Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Meskipun kita tidak ingin mengerjakan.
Bapak Ibu, kadang-kalanya kita sudah tahu bahwa ini kita harus kerjakan. Tapi karena faktor kemalasan, karena faktor X yang seringkali menghambat untuk kita mengerjakan, itu kita ingat, itu akan membuat karakter kita tidak kuat. Tapi apa? Jadi lemah. Jadi orang yang disiplin, dia selalu bekerja apapun dan situasi apapun yang sedang dihadapinya, dia tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan yang ada. Ya, kalau dia sebagai karyawan, dia tetap bekerja. Ada atasan atau tidak ada atasan. Seorang murid, dia mengerjakan di kelas, di rumah, ada guru atau tidak ada guru, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, demikian juga setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana. Kita harus belajar untuk mengerjakan bagian apa yang sudah kita tahu. Dengan apa? Dengan disiplin. Yang paling sederhana, disiplin dalam berdoa. Yang paling sederhana, disiplin dengan saat teduh. Yang paling sederhana adalah disiplin di dalam kita melayani Tuhan. Aduh capek, aduh sibuk, aduh pening kepala, aduh lagi lemah, dan seterusnya. Seringkali kita mencari alasan untuk kita bisa menghindari apa yang menjadi tugas kita yang kita harus kerjakan. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Tuhan, dibutuhkan apa? Kesadaran. Saya mau mengembangkan sifat kedisiplinan. Karena sifat kedisiplinan adalah bagian orang Kristen yang mau membangun karakter yang kokoh. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu Tuhan, yang keempat. Apa yang kita perlu ketahui dengan sifat keempat untuk hal membangun karakter yang kokoh? Yaitu dia tidak punya sifat yang tamak. Dia tidak serakah. Karena orang serakah itu salah satu ciri orang sifat yang punya sifat selfish. Yaitu apa? Mementingkan diri sendiri. Orang yang tamak itu adalah orang yang punya sifat egois atau selfish yang tinggi. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Sikap selfish ini kita akan pelajari bagaimana dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya. Demikian firman Tuhan. Maaf, Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya. Bapak Ibu Tuhan, kita tahu ya, ketika kita meninggal, semua apa yang kita miliki kita akan tinggal. Tidak ada satupun yang kita bawa. Betul Bapak Ibu Tuhan? Paling yang kita bawa pakaian yang paling indah. Kalau suami atau pria mungkin pakai jas yang paling terbaik. Kalau istri atau wanita pakai gaun yang terbaik. Permisi bicara, itu kan yang seringkali kita jumpai ketika kita ada dalam kedukaan, di rumah kedukaan, dan kita menjumpainya. Nah, dikatakan ayat yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku buat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, Bapak Ibu Tuhan, berarti ini orang ini karena hasilnya banyak, udah gak punya tempat lagi untuk dia simpan. Kenapa dia tidak bagikan? Kenapa dia tidak dermakan? Kenapa dia tidak memikirkan kiri dan kanan? Itulah sifat orang yang tamak. Itulah orang yang punya sifat selfish atau egois. Bapak Tuhan, ayat ke-18 berkata demikian. Lalu katanya, inilah yang aku akan berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tidak salah tentunya Bapak Ibu Tuhan ya. Saya tidak mengatakan bahwa sampai di sini tidak ada yang salah tentunya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, perhatikan Bapak Ibu Tuhan, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lihat Bapak Ibu Tuhan, ini sifat karakter yang apa? Yang rapuh, yang tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh dalam ketekunan atau kedisiplinan. Ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Saya ulangi Bapak Ibu Tuhan, kali ini kita belajar hari ini orang-orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bisa dijawab Bapak Ibu, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan materi, dengan segala yang kita miliki saat ini, ketika satu hari kita dipanggil Tuhan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Garis bawahi, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Selfish, tamak, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Tuhan, apa maksud tidak kaya di hadapan Allah? Kita sudah baca Galatia 6 yang tadi katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena satu hari kita akan menuai di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerjakan karakter yang baik, seturut dengan bukan dengan kedagingan yang kita kerjakan dalam pimpinan roh, itulah sesuatu hal yang membuat kita kaya di hadapan Allah. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima, poin yang terakhir, belajar menggunakan ucapan yang baik dan tentunya yang positif. Kolose 4 ayat 6 berkata begini, Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Tuhan, pernah dengar istilah, kadang-kadang kita bisa menilai seseorang ini dewasa, kanak-kanak, orang ini punya berpendidikan tinggi atau rendah, orang ini tinggi hati atau rendah hati, orang ini punya wawasan luas atau hanya ngomong aja, orang bilang hanya tong kosong bunyinya. Dari mana? Dari pembicaraan, dari kata-kata yang diucapkannya. Bapak Ibu Tuhan, dengan perkataan lain, orang Kristen yang punya karakter yang kokoh, dia tahu bagaimana menggunakan kata-kata, dia tahu bagaimana berucap kata. Ada kata-kata yang bisa mematikan, ada kata-kata yang bisa membangun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar untuk menggunakan kata-kata kita untuk membangun orang lain, sehingga orang lain bisa melihat bahwa Anda dan saya mempunyai karakter yang kokoh, yang baik. Saya mau berikan kesimpulan. Kau dengan demikian, Bapak Ibu Tuhan, sudah kita belajar ada 5 poin untuk membangun karakter yang kokoh. Ya, Bapak Ibu Tuhan, saya mau simpulkan dengan satu ayat, 1 Timotius 4, 13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Timotius 4, 13 sampai 16. Ya, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu apa? Nyata kepada semua orang. Garis bawahi, hidup kita bisa dilihat oleh orang sebagai kehidupan ada kemajuan yang nyata, atau dengan kata lain jadi model. Ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Tuhan, jadi kita mengerti. Ini ayat mengingatkan kepada Anda. Ya, saya akan simpulkan yang pertama. Sudah saatnya Anda dan saya menjadi orang Kristen yang harus berani untuk tampil beda, tegas di dalam membangun karakter, sehingga orang lain bisa melihat bahwa kita menampilkan citra bukan diri kita, tapi citra Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah bahas minggu lalu, karakter yang kita bangun adalah karakter yang menyerupai Kristus. Dan karakter Kristus itu tentunya kita ekspresikan dalam keadaan apapun juga dan dalam situasi apapun juga. Dan bagian yang terakhir, sebagai orang Kristen, standar pertumbuhan karakter kita yaitu apa? Sesuai dengan Alkitab yang kita miliki. Dalam Perjanjian Baru ada banyak bimbingan-bimbingan tentang bagaimana kita harus mengembangkan sifat karakter kita. Sebagai ayat yang terakhir dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan bahwa tentang ada 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan kita tahu bagaimana tentang janjinya. Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita responi firman Tuhan di dalam kita menutup renungan pagi hari ini. Saya ingin ajak kita sama-sama mengangkat satu pujian yang indah, yang bagus sekali liriknya. Dan saya sungguh diberkati dengan pujian ini yang mengatakan, basuh aku Tuhan, luruskan hatiku Tuhan,
dan juga jadikan kami, jadikan saya Tuhan, menjadi hamba yang berkenan dan hamba yang setia kepadamu. Mari katakan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan sama-sama dengan saya, basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar 5 poin untuk menjadi orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang punya karakter yang kokoh. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Kembangkan keyakinanmu yang kuat. Ya, jangan setengah-setengah. Jangan jadi orang Kristen yang pelin-pelan, tapi jadilah orang Kristen yang kokoh. Karena orang Kristen yang kokoh, dia punya keyakinan yang kuat. Ya, kita sudah belajar Daniel, Musa, dan juga bahkan Tuhan Yesus Kristus ketika dia di dunia, ketika dia sebagai manusia, 100%. Yang kedua apa? Belajar untuk mengembangkan do the best, always. Ya, belajar untuk mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Hal yang ketiga apa? Supaya kita memiliki karakter yang kokoh. Hal yang ketiga, kita harus belajar untuk mendisiplinkan diri. Ya, kita harus bisa memaksimalkan waktu. Kita berani untuk mengatakan tidak untuk satu hal yang buruk yang kita ditawarkan oleh dunia, oleh siapapun juga, oleh lingkungan dan tempat di mana kita sedang beraktivitas. Dan kita disiplin untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Yang keempat, Bapak Ibu yang masih ingat, jangan selfish, jangan tamak, jangan serakah, jangan mementingkan diri sendiri, tapi belajarlah menjadi orang Kristen yang bermurah hati. Apa yang kita terima, apa yang kita miliki, semuanya ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan kepada saya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang selfish, tamat, nggak pernah puas. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Belajar untuk menggunakan kata-kata, ucapan yang baik dan positif, yang membangun, supaya Anda dan saya nampak kedewasaan, nampak
menjadi orang Kristen yang dalam kerohanian, bukan sekedar kanak-kanak rohani. Puji nama Tuhan. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami semua Tuhan jadi hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami semua yang berkenan. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita letakkan tangan kita di atas dada kita sebagai satu ekspresi kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kita ingin hidup kita menjadi berkat, dan kita mau belajar untuk membangun karakter yang kokoh di dalam Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu untuk kami mengembangkan benih ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah izinkan kami boleh mengenal-Mu, mempercayai-Mu, dan menjadi murid-Mu. Dan pagi hari ini kami belajar Tuhan, kami menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang kokoh, sehingga setiap langkah kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Sehingga melalui langkah kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Dan melalui langkah kehidupan kami Tuhan, kami boleh banyak membawa jiwa di dalam jalan-Mu dan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagi sekali kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Dalam kehidupan apapun juga yang terjadi saat ini, untuk mereka tetap kokoh, tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir, tidak takut. Secara realita mereka bisa mengalami sesuatu hal yang membuat mereka lemah. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang kokoh, yang kuat, sehingga kami bisa berjalan dan bahkan berlari Tuhan untuk mencapai apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Lagi sekali berkati umat-Mu yang saat-saat ini telah meletakkan tangannya di atas dada mereka sebagai orang yang meresponi akan firman-Mu pagi hari ini. Terpuji nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang setia. Tuhan, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau segalanya Tuhan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya Bapak Ibu selama ini sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga saya percaya jamahan Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu bisa bersaksi,
bisa mengajak teman-teman untuk senantiasa bersama kita dalam ibadah online setiap minggu. Dan saya berdoa juga Bapak Ibu dipakai Tuhan dalam setiap aktivitas Anda. Mari arahkan mata rohanimu untuk kita mengakhiri ibadah pagi hari ini untuk menikmati berkat Tuhan. Dengan mengangkat kedua belah tangan untuk di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mulai beraktivitas pagi hari meninggalkan rumahmu, ketika engkau ada dalam setiap kegiatanmu, di kampus, di sekolah, di kantor, di toko Anda berdagang, dalam perjalanan menuju bisnis Anda ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan dari segala gangguan orang jahat dan orang yang ingin melakukan kecurangan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa di surga mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kegiatan mereka dari wabah penyakit corona dan penyakit-penyakit yang lain, sehingga umat-Mu Tuhan tetap ada di dalam kekuatan-Mu sampai menikmati setiap pengenapan janji-Mu dengan persekutuan dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.